membaca dari buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 3 halaman 29 dan beberapa halaman lainnya. Halaman-halaman ini memberikan latar belakang yang sangat jelas mengapa Tuhan mengutus Yesus lahir tepat pada waktunya melalui seorang perawan Maria. Saya akan tuntun, Bapak Ibu akan memperhatikannya. Allah telah menuntun segala gerakan bangsa-bangsa dan dorongan hati umat manusia, sehingga dunia menyambut kedatangan guru ilahi itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik alinea yang pertama yang saya kutip. Seluruh dunia menyambut kedatangan guru ilahi itu pada saat Yesus dilahirkan. Sorga melihat bahwa dunia yang gelap pada waktu itu, gelap dalam arti tekanan gereja yang tidak berdasarkan kebenaran, sehingga manusia pada saat itu ingin keluar dari kegelapan kerohanian itu. Sehingga sorga mengirim anaknya yang tunggal itu lahir ke bumi. Pada saat ini artinya kegelapan rohani pada waktu gereja di zaman Kekaisaran Roma. Sistem keagamaan kekafiran sudah kehilangan pegangannya di antara orang banyak. Orang sudah muak dengan segala kegelapan itu. Orang-orang sudah bosan dengan pertunjukan-pertunjukan yang ajaib yang adalah dongeng-dongeng. Gereja hanya mengajarkan dongeng-dongeng omong kosong. Kalau nanti kamu mati, kamu masuk sorga. Kalau nanti kamu begini, kamu akan begini. Mereka sudah muak dengan itu semua. Mereka merindukan satu pengajaran yang dapat memuaskan hati. Di tengah-tengah kegelapan itu, masih ada jiwa-jiwa yang mencari terang, namun dipenuhi dengan kebingungan dan duka cita. Kalau kita tidak membacanya dengan hati-hati, maka kita akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi sebenarnya di tengah kegelapan itu, sorga melihat begitu banyak umat manusia yang merindukan kelepasan. Mereka merindukan datangnya guru ilahi. Mereka tidak menyebut juru selamat. Mereka menyebut itu guru ilahi. Karena di zaman orang Yahudi, guru itu dianggap paling luar biasa. Guru itu yang bisa memberikan ketentraman batin. Tetapi perhatikan baik-baik. Guru-guru orang Yahudi justru sebaliknya. Mereka semakin menekan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka bingung, mereka penuh dengan duka cita. Jadi ketika mereka membuat pohon Natal, itu adalah cara yang mereka tahu untuk mereka mengekspresikan kerinduan mereka. Bagaimana ya caranya supaya kami bisa mendapatkan kebenaran yang melegakan hati, yang memuaskan kerinduan kami. Halaman 30. Iman sudah semakin pudar. Pengharapan tentang masa depan hampir mati. Kematian menjadi sesuatu yang mengerikan dan tidak ada kepastian sesudah kematian. Membuat mereka mengharapkan adanya sang pelepas. Di luar orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang meramalkan datangnya guru ilahi. Orang-orang ini mencari kebenaran dan kepada mereka diilhamkan Roh Kudus. Perkataan-perkataan mereka menimbulkan pengharapan baru dalam hati orang kafir. Orang-orang di kerajaan Romawi membaca kitab suci berbahasa Yunani. Mereka mengerti arti juru selamat lebih baik daripada guru-guru Israel. Mereka belajar nubuatan-nubuatan kitab suci dan seorang juru selamat. Tetapi
tentang seorang juru selamat, tetapi orang-orang Yahudi merintangi tersebarnya berita itu. Orang-orang Yahudi tidak suka membagikan pengetahuan tentang upacara-upacara yang bersifat lambang-lambang, hanya supaya ada kasta yang memisahkan mereka. Bapak Ibu, inilah yang menjadi latar belakang yang lebih dalam, di mana sorga akhirnya menyuruh anaknya datang ke Yerusalem. Lahir di Bethlehem. Maksud saya di Bethlehem ya. Melalui kelahiran dari perawan Maria. Terjadi sebuah kegelapan rohani. Sekalipun kegelapan itu semakin memudar, tetapi Tuhan melihat bahwa sudah waktunya memberikan keselamatan dan pengharapan yang pasti kepada banyak orang. Bapak Ibu, coba kita kilas balik kepada orang-orang Majus yang berasal dari timur. Dari timur kemungkinan besar dari Babylon. Babylon adalah salah satu kerajaan di mana mereka kita sebut dengan kerajaan kafir. Sama seperti kerajaan Romawi kuno. Tetapi Bapak Ibu lihat baik-baik, Alkitab mencatatkan dengan jelas mereka adalah pelajar-pelajar Alkitab. Dari membaca Alkitab dalam arti perjanjian lama, mereka tahu bahwa akan lahir seorang guru ilahi, seorang pelepas, sehingga mereka dituntun oleh malaikat sampai mereka melihat Yesus Kristus. Ini hanya satu bukti saja, salah satu bukti bahwa di zaman kegelapan itu masih banyak orang-orang yang belajar kebenaran. Mereka tahu tentang akan datangnya juru selamat. Tapi lihat guru-guru Israel, mereka menjadi penghalang bagi banyak orang untuk datang kepada Kristus. Halaman 32-34. Oleh kekafiran, setan berabad-abad lamanya telah memisahkan Allah dari manusia. Setan merasa bahwa dirinya sudah menang dengan memutarbalikkan iman orang Israel. Bangsa pilihan itu sudah menjadi wakil-wakil setan. Bayangkan Bapak Ibu, Israel yang adalah bangsa pilihan berubah menjadi wakil setan. Imam-imam yang bekerja di bait suci sendiri sudah tidak lagi mengetahui makna dari upacara yang bersifat lambang itu. Seluruh sistem ini harus disapu bersih. Itulah sebabnya Tuhan datang dalam wujud Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem untuk membersihkan kekacauan ini, untuk menerangi kegelapan yang semakin menghitam di zaman itu. Penipuan sudah mencapai puncaknya. Anak Allah melihat dengan penuh belas kasihan akan penderitaan dan kemelaratan manusia akibat kebengisan setan. Gantinya menghapuskan dunia ini, Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan bumi dan isinya. Bapak Ibu tahu, setan sudah merasa menang ketika dia berharap bahwa Tuhan akan menghapuskan bumi ini. Alasannya hanya satu. Ketika Tuhan menghapuskan bumi ini, maka setan akan memberitahu kepada seluruh alam semesta bahwa Tuhan itu jahat. Dia tidak punya kasih. Tetapi di luar dugaan setan,
sorga mengutus anaknya untuk menyelamatkan bumi dan isinya. Setan kalah 1-0. Setan betul-betul tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah Yesus dilahirkan di Betlehem, dan ini adalah latar belakang kelahiran Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 5 dan 8. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Bapak Ibu, ketika kita membaca Imam Zakaria dari rombongan Abia, maka 1 Tawarik 24 ayat 10 menyatakan bahwa imam-imam yang melayani di Ka'bah pada zaman Perjanjian Lama itu terdiri atas 24 rombongan. Maka rombongan yang ke-8, kalau Bapak Ibu lihat di kalimat, anak kalimat yang saya bikin warna merah, rombongan yang ke-8 adalah rombongan imam, namanya rombongan Abia. Nah, berdasarkan ayat inilah, maka Lukas 1 ayat 5 dan 8, Imam Zakaria itu menjadi pemimpin pada rombongan Abia, di mana pada saat itu Imam Zakaria akan melakukan tugas keimamatan di dalam Ka'bah. Dan Imam Zakaria akan melayani pada hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta ini jatuh pada bulan Juni. Dan pada waktu Imam Zakaria sedang melayani di Ka'bah pada bulan Juni, malaikat Gabriel datang kepadanya. Boleh kita baca dalam Lukas 1 ayat 11. Boleh baca Lukas 1 ayat 11. Daniel ya yang membaca? Ya. Ya. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Boleh baca ayat 11-nya? Saat itu Imam Zakaria melayani pada hari Pentakosta, tepatnya minggu kedua Juni, 6 minggu setelah perayaan Paskah, hari raya. Oh, bukan. Lukas 1 ayat 11. Iya. Oh. Benar. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Oh, terima kasih. Alkitab dengan jelas mencatatkan, ya, terima kasih. Alkitab dengan jelas mencatatkan pada saat Zakaria sedang melayani di Ka'bah, malaikat Gabriel datang kepadanya dan memberikan sebuah pekabaran. Lalu cerita berlanjut, setelah selesai jangka waktu tugas jabatannya, maka Zakaria pulang. Dan namanya suami istri, pasti mereka melakukan hubungan suami istri. Dan Alkitab mencatatkan beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Artinya Elizabeth tinggal di dalam rumah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bulan Juni adalah hari raya Pentakosta, di mana Imam Zakaria sedang melayani di Ka'bah. Jadi boleh saya katakan berdasarkan pembacaan Alkitab, maka Elizabeth, istri daripada Zakaria, hamil di bulan Juni dan ia mengandung.
dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri.